Ya, teman-teman, sekarang kita sedang berada di kebun buah durian. Kebun buah durian, salah satu petani milenial yang ada di daerah ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira lebih kurangnya ada 7. Oh ya, 8, 9 ya. 9 pohon durian. Nah, di sini pohon duriannya ini kalau kita lihat agak sudah lumayan tinggi ya, sudah lumayan tinggi. Tapi belum berbuah. Ya, belum berbuah. Salah satu ya, kita lihat ya, salah satunya ya. Jadi dalam satu ranting itu ada beberapa cabang daun, dan ini terlalu rimbun. Ya, harusnya diberlakukan pruning. Ya, pruning yang artinya kita mengurangi tahun yang terlalu dekat jaraknya ini, terlalu rimbun. Jadi kalau dilihat pupuknya ini, tanahnya ini bagus, teman-teman. Tanahnya bagus ya. Sini ya, sering dipupuk, ada pupuk organiknya. Itu ya, itu bisa dilihat ya, itu kohe-kohe ya. Nah, tuh. Tapi dikarenakan pohonnya ini terlalu rimbun, terlalu banyak daun, sehingga menghambat pertumbuhan dari bunga untuk menghasilkan buahnya nanti, seperti itu. Nah, teman-teman, Om, stop Om. Ini adalah salah satu agronomis PT Pupuk Indonesia ya. Mau tanya? Iya. Namanya Mas Sugianto kan? Gianto aja. Oh, bukan Sugianto. Nggak ada Sugianto. Ini kalau dilihat tanaman durian ini gimana, Mas? Menurut ilmu yang sudah saya pelajari, di sini bisa kita lihat, sini terlalu banyak cabang ranting yang membuat tanaman ini fokus untuk pertumbuhan daun. Jadi harusnya tanaman segini itu sudah ada buahnya. Jadi kira-kira harusnya seperti apa? Dibersihkan atau seperti apa semestinya? Jadi seharusnya ini harus di pruning. Jadi pruning itu pemangkasan dahan Ya. sehingga pohon tadi bisa maksimal untuk menghasilkan buah, bukan daunnya. Oke. Jadi kalau tadi informasi dari si pemilik, ini usia berapa tahun, Mas? Tadi 3-4 tahun kalau salah. 3-4 tahun. Dan ini seharusnya sudah bisa berbuah ya? Sudah, harusnya sudah bisa. Tapi ini belum berbuah gara-gara tadi. Gara-gara tadi. Kalau untuk unsur hara tadi ditanyakan pupuk kandang sudah pakai. Iya. Jadi harusnya untuk ketersediaan haranya harusnya cukup. Harusnya Sudah cukup bisa menghasilkan buah ya. Betul. Seumuran ini ya. Karena tadi dia terlalu fokus membesarkan dedaunan ini, jadi agak lambat Ya, berbuah. jadi katanya tadi yang punya ini sudah ada pembungaan, cuman bunganya jadi rontok. Oh. Karena itu tadi, karena tanaman tadi menyerap unsur hara fokus untuk pertumbuhan daun. Oh gitu. Sehingga kembangnya tadi jadi rontok. Kalau Mas ini kan dari Pupuk Indonesia nih ya, kira-kira tips apa ya biar si durian ini nanti tumbuhnya bagus, buahnya banyak, itu kira-kira tipsnya apa lah? Oke, jadi tipsnya itu pertama kita harus mengecek tanahnya dulu. Tanahnya itu kita harus cek pH tanah, terutama itu. Karena kalau pH tanahnya itu asam ataupun basah, itu mempengaruhi
untuk pertumbuhan pohonnya. Kalau sudah pH tanahnya aman, dia netral, ataupun kalau dia asam, itu kita harus lakukan pengapuran. Jadi kita kasih dolomit ataupun kapur pertanian. Oke. Terus kalau sudah pH tanahnya Bagus. baru kita ke tanamannya. Jadi tanamannya kita pruning tadi itu harus berkala Ya. agar pertumbuhannya seimbang. Kalau sudah pertumbuhannya sudah seimbang, baru kita ke pupuk. Oh, itu usia berapa ke pupuk itu? Kalau ke pupuk di sini sudah bisa kita pakai. Kalau setahun itu bisa 2 kali pupuk mungkin. Itu pupuk kimia maksudnya? Ya, pupuk kimia boleh ataupun pupuk organik boleh. Kedua-duanya lebih bagus. Oh gitu. Ya. Lalu kalau sudah kita pupuk, terus kita tambah lagi itu bakterinya. Oh, Karena di dalam tanah tadi kan banyak makhluk hidup, Mbak. ya. Jadi kalau kita tidak ditambah bakteri secara alami, itu dia bakalan kurang subur. Jadi itu maksudnya menambah bakteri itu seperti apa? Ya, contohnya kan produk dari pupuk Sriwijaya Palembang itu ada namanya Bioripa. Nah, Bioripa itu isinya bakteri, banyak bakterinya. Nah, bakteri itulah yang akan berkembang biak sehingga menyediakan unsur hara organik di dalam tanah. Sehingga ketersediaan pupuknya selalu ada dan tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia. Karena berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia itu juga berakibat terhadap tanah jadi sakit. Oh, jadi juga ada efek samping ya kalau berlebihan ya? Pasti. Bukan karena lebih banyak pupuk jadi lebih subur. Belum tentu ya? Malah jadi sakit ya? Betul. Oke. Malah kebanyakan kan kalau orang mikirnya semakin banyak pupuk semakin banyak hasil. Padahal itu kurang tepat. Iya. Jadi pupuk itu harus seimbang sesuai kebutuhan. Oke. Itu. Jadi kalau tadi Mas bilang kan ada pupuk isinya mikroorganisme, betul ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau untuk satu pohon ini itu kita makainya dosisnya berapa itu? Untuk Jadi Bioripa. Jadi kalau untuk Bioripa itu kita bisa larutkan. Untuk dosisnya itu untuk luasan 1 hektar itu kita butuh 6 botol. 6 botol. Oke. Nah, jadi untuk kalibrasinya karena ini cuman berapa pohon kan. Jadi kita bisa bagi aja. Saya 1 hektar kita ada berapa pohon. Nah, kita bagi. Dalam 1 botol itu? Ya. Jadi 1 hektar kita butuh 6 botol. Betul. Untuk pengaplikasiannya kita bisa cairkan. Oh, bisa dicairkan. Cairkan dengan cara 1 tutup botol itu kita bisa masukkan dalam tangki. Ya. Tangki sebanyak airnya adalah 16 liter. Oke. Jadi kita aduk, baru kita aplikasikan dengan cara dikocor. Kedepannya kalau sudah di pruning, sudah dikasih pupuk dengan baik, itu kira-kira hasilnya satu pohon ini bisa berapa buah ya? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Pada dasarnya buah itu bisa kita kendalikan juga, Mbak. Oh ya. Berapa banyak? Kalau misalnya satu pohon ini bagusnya, itu bagusnya kalau yang masih baru ini 50 buah saja. Oh. Karena awal ya, maksudnya baru awal. Kalau masih awal. Awal berbuah pertama ya? Buah pertama. Oke. Kurang lebih 50. Karena kalau terlalu banyak juga tidak bagus, terlalu sedikit sayang kan. Jadi nanti kalau dia sudah pembuahan itu nanti akan dipilih juga, di pruning, dipangkas juga. Gak semuanya kita rawat. Oh gitu. Jadi dipangkas. Iya. Misalnya dalam satu tangkai tadi itu dia bisa 3 atau 4 buah. Nah, yang kita butuhkan cuma 1. Jadi kita pilih yang paling bagus. Oh, seperti itu. Jadi ini ngomong-ngomong soal pruning ya tadi, terus sama apa? Panen. Boleh nggak 1 kali ketika panen berbarengan pruning? Ketika panen. Ya. Boleh nggak? Kalau boleh sih boleh. Cuman kalau kita berbarengan, kalau luas lahanannya luas, nanti takutnya nggak fokus kan. Oh, ya. Tapi kalau luasan lahannya
ya sedikit ya boleh dilakukan. Boleh itu ya. Oke. Terima kasih ya Mas. Oke. Informasinya. Belum pernah ya diwawancara gini Belum ya? pernah. Belum pernah. Marsop TV aja ya yang baru wawancara gini ya. Oke, terima kasih.